we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed, now I need to go back. I had no worries but always had plans. The only thing I did was pick out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration, don't need no validation. No more medication, just try some meditating. I don't need you to save me, feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spend my life overthinking my purpose. Can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps flipping me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Oke, di sini kami sudah mendapatkan fungi, yaitu jamur. Pengertian jamur atau fungi. Menurut Gajar, jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil. Tumbuhan sebagai hifa memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding sel, mengekskresikan enzim ekstraselular ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Jamur dapat bersifat satu parasit obligat, merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup, misalnya pneumonia carini. Yang kedua, parasit fakultatif, yaitu jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Saprofit merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Jamur saprofit menyerap makanan dari organisme yang telah mati, seperti kayu tumbang dan buah jatuh. Di sini kami telah mendapatkan lantai monokotil. Di sini kami mendapatkan adalah bunga anggrek. Jika kita lihat di sini. Pada umumnya, tanaman anggrek ini memiliki berbagai spesies. Dari beberapa sumber yang sudah ditemukan, bisa mencapai puluhan ribu spesies dan sudah tersebar di seluruh dunia. Tanaman anggrek ini termasuk pada famili Orchidaceae dan memiliki bentuk yang menjari. Bahkan, tanaman anggrek ini sudah disertai dengan klasifikasi yang unik. Klasifikasi tanaman anggrek, dia ada di Kingdom Plantae, divisi atau phylum Spermatophyta, kelas Liliopsida, ordo Asparagales, famili Orchidaceae, genus Dendrobium, spesies Superbiens. Morfologi tanaman anggrek, yang pertama ada buah, bunga, daun, akar, dan batang. Baiklah, di sini kami mendapati lantai dikotil, yaitu Nephrolepis. Tumbuhan paku atau Pterophyta sudah lebih tinggi tingkatnya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tumbuhan paku Pterophyta ini memiliki struktur yaitu daun, akar, dan batang, sehingga sering disebut dengan tumbuhan Chromophyta berspora.
Pada tumbuhan paku Pterophyta ini sering disebut dengan megaphyll karena memiliki ukuran daun yang berukuran besar. Batang dari tumbuhan paku Pterophyta ini dapat tumbuh di bawah tanah maupun di atas tanah. Dengan klasifikasi yaitu Kingdom Plantae, Divisio Phylum Pterophyta, kelas Psilophytinae, Order Psilotales, Famili Psilotaceae, Genus Psilotum, Spesies Psilotum nudum. Oke, baik. Di sini saya menemukan bunga kembang sepatu. Tanaman kembang sepatu termasuk dalam tanaman monokotil atau biji berkeping satu. Kembang sepatu adalah tanaman semak suku Malvaceae yang berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias di area tropis maupun subtropis. Klasifikasi tanaman sebagai berikut: Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, famili Malvaceae, genus Hibiscus dan spesies Hibiscus rosasinensis. Tanaman kembang sepatu memiliki batang berbentuk bulat keras berkayu dan diameternya mencapai kurang lebih 9 cm. Daunnya berdaun tunggal dan tepi daun bergaringgit unik, ujungnya runcing. Berbunga tunggal, bentuknya berupa trofe dan terletak di ketiak daun. Bijinya berbentuk putih berwarna putih dan merupakan biji berkeping satu atau monokotil. Akarnya termasuk akar tunggang dan berwarna coklat muda. Selanjutnya di sini saya menemukan pohon rambutan. Rambutan adalah tumbuhan tropis yang termasuk dalam suku lerak-lerakan atau Sapindaceae. Asli dari Kepulauan Asia Tenggara dan kata rambutan berasal dari bentuk buahnya yang memiliki kulit dan menyerupai rambut. Klasifikasi tanaman rambutan. Tanaman rambutan berasal dari Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Sapindaceae, genus Navelium L, dan spesies Navelium lapeceum L. Biji buah rambutan tergolong berjenis dikotil atau berkeping dua. Tulang daun tumbuhan rambutan berbentuk menyirip dan berbentuk majemuk dengan berselang-seling. Batang tumbuhan ini berbentuk kayu dan berkambium. Buah rambutan yang masih mentah berwarna hijau, sedangkan sudah matang berwarna kuning kemerahan. Jumlah petal bunga pada rambutan berkelipatan 3 dan akar tumbuhan ini berbentuk akar tunggang. Baik, saya dan teman Marcel sudah menemukan animalia yaitu semut. Kita lihat. Semut memiliki tempat hidup di mana-mana di segala daratan dunia, kecuali di perairan. Semut sangat mempunyai banyak jenisnya. Semut ini termasuk serangga sosial. Perilaku semut yang dijadikan contoh kerukunan hidup bagi serangga-serangga lainnya. Pada setiap koloni, semut tidak pernah ada perkelahian, baik dalam sarang maupun di luar sarang, ataupun ketika mendapatkan makanan. Semut juga mempunyai sistem kasta seperti halnya rayap dan lebah. Semut juga disebut dengan serangga sosial karena kehidupannya yang sangat suka bergotong royong, hidup bersama-sama seperti halnya dalam bermasyarakat dan saling membantu satu sama lain. Koloni semut akan membantu semut yang lainnya jika diserang oleh para musuh dengan beramai-ramai untuk menyerang lawan. Bentuk tubuh semut yaitu tidak mempunyai tulang di dalam badannya. Namun, badan semut dibalut oleh lapisan kulit yang keras seperti serangga lainnya. Badan semut terdiri dari atas 3 bagian yaitu kepala, thorax, dan abdomen. Kami telah menemukan animalia yang kedua, yaitu bekicot. Bekicot adalah salah satu binatang dari kelompok moluska. Hewan berlendir ini umumnya ditemukan di area persawahan dan bebatuan dengan kondisi lembab. Bekicot mempunyai kemiripan dengan keong dan siput, sehingga bagi beberapa orang sulit membedakannya. Padahal ketiganya memiliki perbedaan baik dari segi fisik ataupun perilaku. Misalnya bekicot memiliki cangkang dan hidup di darat. Meskipun bekicot sering dijumpai di area pemukiman, khususnya pedesaan di Indonesia, ternyata satwa ini bukanlah spesies asli Indonesia. Hewan bercangkang ini terdiri dari beberapa jenis serta memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Berikut ini adalah klasifikasi dari bekicot. Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Citromatophora, famili Achatinidae, genus Achatina,
spesies Achatina fulica. Monera bisa disebut sebagai kelompok makhluk hidup yang terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau uniseluler. Monera terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteri dan alga biru. Kini kingdom Monera terbagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Eubacteria merupakan kelompok Monera atau bakteri sejati yang tidak memiliki inti sel. Kelompok bakteri ini yang kerap kamu jumpai di lingkungan sekitar, seperti di air, udara, bahkan tubuh makhluk hidup. Secara struktur tubuh, Eubacteria terdiri atas 3 bagian penting, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organ sel. Istilah Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu archalo, yang berarti kuno. Jadi, Archaebacteria merupakan kelompok Monera atau bakteri yang kuno atau tertua yang hidup di bumi ini. Klasifikasi Protista merupakan mikroorganisme eukaryota yang bukan hewan dan tumbuhan maupun jamur. Meskipun Protista tidak dapat dikategorikan dalam kelompok hewan, tumbuhan atau jamur, tetapi Protista memiliki ciri yang mirip dengan ketiga kelompok tersebut. Oleh karena itu, klasifikasi Protista dibagi menjadi 3, yaitu Protista mirip hewan, Protista mirip tumbuhan, dan Protista mirip jamur.